Dan selanjutnya untuk kategori yang ketiga itu adalah dari teman-teman P1, P2, P3. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 4 kategori atau 4 prioritas P3K Guru tahun 2023. Ya, nantinya teman-teman dari guru honorer P1, P2, P3 ini bisa bersiap-siap ya. Termasuk juga dalam teman-teman yang ketika itu masuk dalam daftar nama yang belum jadi diangkat untuk P3K Guru 2023. Tentunya di sini nanti dengan mekanisme baru pengangkatan P3K Guru tahun 2023, teman-teman nanti akan bisa berpeluang besar ya untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K 2023. Kira-kira siapa saja 4 prioritas P3K Guru 2023 ini dan apakah kita ini termasuk di dalamnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini dalam 4 kategori guru honorer yang nantinya akan menjadi prioritas P3K Guru tahun 2023. Ya benar, di sini kita kutip dari berbagai macam sumber, dan di sini dengan segala kasus terhadap kita dari guru honorer baik itu P1, P2, P3 maupun juga P4 yang baik itu apakah sudah resume ataupun juga belum resume, maka di sini kita mengkategorikan menjadi 4 kategori ya yang nanti akan berpeluang besar untuk lulus dan diangkat menjadi P3K Guru di tahun 2023 ini. Nah, di sini kita klasifikasikan yaitu untuk pentabelannya, yaitu kita cek pada per kategori, kemudian dari kondisi baik itu kondisi untuk pendaftaran maupun juga kondisi kelulusannya. Dikarenakan meskipun kita itu kemarin bisa melakukan pendaftaran, namun ketika kelulusan itu ada 2 kemungkinan, yaitu lulus dan mengisi formasi, dan ada juga yang lulus namun tidak mendapatkan penempatan. Kemudian dari per kategori nanti kita akan cari tahu yaitu untuk penyebabnya serta solusi yang akan diambil oleh Kemdikbudristek. Tentunya ini adalah suatu kebijakan yang sangat berpihak kepada kita sebagai guru honorer. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita mulai ya dari yang pertama, yaitu 4 kategori guru honorer yang nantinya menjadi prioritas pengangkatan P3K Guru tahun 2023. Itulah untuk yang pertama, yaitu dari teman-teman pelamar prioritas 1. Nah, bagi teman-teman pelamar prioritas 1 yang dulunya kondisinya ketika awal pendaftaran ini kita mendapatkan penempatan, kemudian kita melanjutkan pendaftaran sampai di tahap akhiri pendaftaran ya. Pada saat ini kita sudah berhasil resume ya. Jadi untuk P1 atau prioritas 1 yang dulunya sudah resume, namun ketika kelulusan ini ternyata kita ini dibatalkan. Nah, mengapa di sini kita bisa dibatalkan untuk P1 ini? Dikarenakan terjadinya sanggah yang terjadi ya ketika itu. Ini seperti yang dijelaskan pada siaran pers Kemdikbudristek. Ini untuk solusinya ini adalah sudah diterangkan dalam siaran pers Kemdikbudristek terbaru, yaitu untuk teman-teman P1 yang mengalami pembatalan sekitar ada 3.000-an sekian ya. Itu teman-teman itu nanti akan langsung ditempatkan ya. Artinya teman-teman P1 yang sudah resume namun dibatalkan penempatannya dikarenakan sanggah, ini nanti tidak dites lagi. Artinya langsung ditempatkan ketika pendaftaran P3K Guru tahun 2023 ini sudah dibuka teman-teman. Jadi untuk kriteria pertama ini adalah teman-teman P1 yang mengalami pembatalan, ini nanti akan bisa langsung diangkat ya menjadi ASN P3K di tahun 2023. Nah, selanjutnya untuk yang kedua itu adalah dari teman-teman pelamar prioritas 1 lagi ya. Nah, untuk teman-teman pelamar prioritas 1 atau P1 yang ketika pendaftaran ini belum resume atau tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, mengapa dulu kita nggak resume? Mungkin saja teman-teman itu karena formasi di tempat kita ini sudah habis ya. Nah, teman-teman yang ketika itu P1 ini belum resume dikarenakan formasinya habis, artinya ketika kita login ke akun SSCSN itu ada notifikasi bahwa mohon maaf instansi Anda tidak ada formasi lagi, sehingga kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, sehingga di sini teman-teman P1 yang nggak resume ini ketika pengumuman kelulusan ini kita itu nggak ada informasi apapun ya, apakah kita lulus ataupun juga tidak. Kemudian untuk solusi yang ditawarkan oleh Kemdikbudristek nantinya itu adalah teman-teman P1 ini adalah nanti langsung ditempatkan ya.
Tentunya ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar P1 ini bisa ditempatkan. Syaratnya apa? Yang pertama, tentunya formasi itu dibuka ya oleh Pemda. Kemudian juga selain formasi dibuka, itu juga antara linearitas ijazah kita itu harus linear dengan formasi yang nantinya akan dibuka. Dan selanjutnya untuk kategori yang ketiga itu adalah dari teman-teman P1, P2, P3 yang belum mengalami resume ya, atau belum resume. Dikarenakan apa? Nah, P1, P2, P3 yang belum resume ketika dulu dibuka pendaftaran sehingga kelulusan di sini kita tampilannya itu 0 ya. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan penyebabnya adalah karena terkendala linearitas ijazah. Misalkan saja itu adalah ijazah bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, ijazah bahasa Inggris ini nggak bisa resume karena di sana itu tidak ada formasi yang dibuka ya. Termasuk juga untuk teman-teman yang guru bahasa Inggris yang mengajar di SD, inilah ketika data dapat kita itu sebagai guru bahasa Inggris, tentunya di sini kita kesulitan untuk melanjutkan pendaftaran dikarenakan untuk SD itu belum ada pelajaran bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk solusi yang nantinya akan diterapkan oleh Kemdikbudristek itu adalah terjadinya nanti penataan linearitas ijazah ya. Ini sudah dilakukan pembahasan, namun untuk nanti keputusannya ini kita menunggu surat edaran terbaru terkait tentang linearitas ijazah untuk teman-teman guru bahasa Inggris nanti supaya bisa linear menjadi guru kelas SD. Dan selanjutnya untuk kategori yang keempat itulah dari teman-teman P1, P2, P3 yang sudah resume ya. Inilah khususnya untuk P2 dan juga P3 ini yang sudah resume pendaftaran. Namun ketika kita cek kelulusan ini kita mendapatkan status TP ya, atau tidak mendapatkan penempatan. Nah, mengapa di sini untuk P2, P3 ini kita sudah resume, sudah diobservasi, namun kita TP? Dikarenakan apa? Dikarenakan kita kalah rankingan. Nah, asal kita ketahui bahwasanya meskipun yang mengobservasi kita sebagai P2, P3 itu adalah dari guru senior, kemudian kepala sekolah, pengawas sekolah, kemudian dilakukan penilaian dan pembuatan dari Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM, maka dari nilai observasi tersebut itu sudah dikonversikan ke dalam nilai kompetensi teknis ya. Nah, kemudian selain kompetensi teknis juga dikonversikan ke dalam nilai manajerial dan juga sosiokultural serta wawancara. Nah, di sini nanti untuk solusi yang ditawarkan ini sudah disampaikan oleh Prof. Nunuk bahwasanya untuk solusinya itu nanti juga akan diterapkan dalam Permen 4RB yang nanti tidak akan berubah ya, dikarenakan untuk mengajar waktu supaya lebih cepat tetap memakai Permen 4RB nomor 20 tahun 2022. Sehingga nanti untuk teman-teman yang TP dari P2 P3 nanti tetap diobservasi. Nah, meskipun di sini kita belum tahu pasti ya, apakah nanti yang dulunya sudah diobservasi, apakah nanti diobservasi kembali ataupun juga tidak, karena kita sudah mendapatkan nilai kan, artinya kita sudah lulus passing grade namun kalah rankingan. Nanti kita tunggu saja informasi lanjutannya terkait tentang nasib P2, P3 yang sudah observasi. Namun untuk yang belum observasi, ini nanti teman-teman tetap akan diobservasi ya. Dikarenakan nanti kita tidak mengikuti tes ya, menggunakan mekanisme seleksi yang kedua yaitu verifikasi kesesuaian. Dan sebagai pendukungnya di sini adalah ketika itu kita untuk P1 ini mengalami pembatalan, ini terdapat 3043 ya. Tentunya di sini ada daftar nama yang mengalami pembatalan. Kemudian disambung dengan siaran pers dari Kemdikbudristek bahwasanya dari 3043 dari P1 ini pada seleksi guru ASN P3K Guru 2023 ini nanti tidak perlu dites kembali teman-teman. Nah, berikutnya di sini kalau misalkan kita cek kembali dari laporan singkat audiensi Kemdikbudristek tertanggal 20 Maret 2023, di sini juga disinggung bahwasannya untuk teman-teman linearitas ijazahnya termasuk juga untuk PGTK kemudian juga bahasa Inggris nanti akan linear ya, masuk sebagai guru kelas. Ini tinggal menunggu saja untuk persetujuan dari Mendikbudristek. Dan dikarenakan kesuksesan seleksi P3K Guru 2023 ini adalah tergantung dari banyak sedikitnya formasi yang diajukan oleh Pemda. Marilah kita berdoa semoga Pemda kita ini nanti mengajukan formasi yang banyak ya, sesuai dengan SK dari Kementerian Keuangan. Dan di sini nanti untuk pengusulan formasi melalui aplikasi e-formasi ini adalah paling lambat tanggal 30 April tahun 2023.
Semoga saja nanti formasinya bisa banyak ya, sehingga kita ini nanti bisa terakomodir semua. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.